Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Zarudwati dari Universitas Profesor Hamka. Di sini saya akan mewawancarai saya Ibu Nura dari kelas 4 SDN Sultan 06 pagi mengenai bahasa Indonesia di kelas 4. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, pendekatan pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas 4? Ya, untuk pendekatannya itu bahasa Indonesia itu sebenarnya komunikatif. Ya, jadi komunikasi antara anak dan juga antara anak dan guru seperti itu dalam pendekatan pembelajaran. Lalu bagaimana pendekatan tersebut membantu siswa dalam memahami materi? Ya, saat kita menjabarkan ke materi tersebut kepada siswa menggunakan bahasa mungkin yang lebih mudah dimengerti sama anak ya. Jadi jangan terlalu panjang ya. Contoh misalkan kita mau membahas materi wawancara. Nah, anak boleh tahu dulu wawancara itu apa gitu kan, wawancara itu apa. Nah, kemudian setelah itu kita ajarkan ke anak-anak step by step wawancara seperti apa. Baik kita bisa tuliskan di papan tulis atau saya sampaikan, tapi misalkan jabarkan pertama kita harus membuat apa dulu gitu. Tapi kita pancing dulu anak-anaknya, pancing gitu kan, anak-anaknya nanti bisa menjawab, baru nanti kita merumuskan jawaban dari si anak tersebut. Lalu, apakah Ibu menggunakan pendekatan tematik atau pendekatan berbasis teks untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Ada berbasis teks itu kayak misalnya cerita dan sebagainya itu. Bagaimana Ibu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas? Nah, dilihat dulu ya kan, anak-anak itu kan ada yang bisa audio ya kan, ada juga yang kalau harus baca langsung gitu kan, sedangkan kalau yang audio biasanya anak-anaknya yang lebih aktif kayak gitu. Nah, itu biasanya saya buat kelompok sih ya dalam pembelajaran itu, jadi nanti digabung ada yang anak yang bisa audio atau juga anak yang bisa baca langsung. Jadi ketika sedang belajar saya beri penjelasan itu ke anak-anaknya, kemudian setelah itu nanti kita buat tanya jawab diskusi seperti itu. Nah, yang malas baca itu yang kurang baca jadi bisa diminta lewat lagi kalau tanya jawab itu. Nanti teman kelompoknya itu bisa membantu ketika memang dia mengalami kesulitan. Ini kayak gitu ya, kelompok belajar. Apakah Ibu menggunakan pendekatan pembelajaran STEAM, IPS atau STEM dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Pakai kan kita kalau belajar pasti memberikan juga video pembelajaran ya, jadi pasti menggunakan teknologi. Terus juga kan fasilitasnya ada fokus, laptop, speaker dan sebagainya. Lalu teknik apa yang paling sering Ibu gunakan dalam mengajar materi bahasa Indonesia? Diskusi sih kalau biasa bahasa Indonesia kan itu karena tutur sebaya mereka tuh lebih mudah mengerjakan tugas. Kalau cuman ceramah itu mereka akan merasa jenuh, bosan, bahkan bisa sampai untuk belajar bahasa Indonesia karena kan banyak materi bacaan dan sebagainya. Bagaimana teknik yang digunakan untuk membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara? Ini pasti pertama dibiasakan literasi seperti itu. Nah, di program di sekolah kita juga ada program literasi. Di sekolah kita juga ada program literasi di setiap hari Selasa. Jadi anak-anak itu dari rumah sudah membaca buku apa saja terserah, nanti disampaikan di depan forum sama siswa. Nah, itu bapak literasinya tuh si Pak Goro itu. Jadi ada program literasi di sekolah kita. Jadi yaitu salah satu untuk meningkatkan baca anak-anak.
bagaimana cara Ibu menangani siswa yang kesulitan dalam memahami teknik pembelajaran yang Ibu gunakan? Pertama cari tahu dulu ini tidak pahamnya karena apa gitu. Apa kendala dalam membaca atau kendala dalam menerjemah gitu kan. Kalau misalkan memang kendalanya dalam membaca, berarti kan kita harus ajarkan si anak ini kan membaca dulu gitu kan. Karena kalau dia tidak bisa membaca ya dia pasti tidak akan bisa paham apa yang ada pada teks itu gitu kan, maksud pada perintahnya itu kan dia nggak tahu. Jadi cari dulu inti masalahnya si anak itu apa, baru kita cari solusinya. Apa saja strategi yang Ibu terapkan untuk membuat siswa itu tertarik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? Pakai praktek sih, misalkan bermain peran gitu, terus membaca cerita, nari dan sebagainya. Bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Kalau itu kita tidak selalu menggunakan cara seperti itu ya, karena kan dilihat dari konteks materinya dulu. Kalau misalkan konteks materinya apa namanya seperti mencari kosakata baru, ya berarti anak-anak belajar membaca kamus seperti itu. Kalau misalkan ada praktek ya mereka nanti akan praktek bermain peran seperti itu. Apakah Ibu menggunakan strategi belajar aktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Jika iya, bagaimana penerapannya? Belajar aktif, iya. Itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan sedang ada sebuah cerita, ya, jadi gunakan si anak itu sebagai pemeran dalam cerita itu. Jadi kan mereka nggak hanya baca, jadi mereka lebih memahami ceritanya itu tentang apa, karena mereka punya peran langsung, gitu, mengalami langsung ada dari cerita itu sebagai tokoh dalam cerita. Bagaimana Ibu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa itu? Lihat dulu ya, ada siswa yang memang kurang sama ada yang mampu. Misalkan belajar seperti itu, soal sih masih sama-sama karena di kelas saya tidak ada yang berkebutuhan khusus ya. Paling soal yang dibedakan itu kan untuk yang berkebutuhan khusus. Ya paling dengan cara membuat kelompok belajar ya, ada diferensiasi dan perbedaan, jadi supaya bisa saling membantu satu sama lain untuk keseimbangan. Apakah ada metode ceramah, diskusi atau bermain peran juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ada diskusi pasti. Kan kayak misalkan ada soal cerita, mereka kan harus berdiskusi untuk misalkan siapa tokoh dalam cerita, kan pastinya pasti diskusi tokohnya siapa aja seperti itu. Bermain peran juga tadi saya bilang kan supaya lebih aktif lagi, supaya tidak membosankan belajar di kelas gitu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa media pembelajaran yang digunakan itu menarik dan sesuai dengan usia siswa? Ya, kalau saya sih nyari juga ya dari sumber-sumber lain, lihat kira-kira dari sumber lain itu LKPD atau model pembelajaran apa nih kira-kira yang menarik, yang kira-kira anak-anak bisa aktif gitu ya. Mana tadi? Memastikan pembelajaran Ya kayak gitu. Jadi saya nyari dari sumber lain. Kan sekarang udah banyak ya sumber-sumber kita bisa cari lewat media sosial seperti itu. Nah sekiranya itu kan sudah mereka sudah melaksanakan, terlihat ternyata kalau pakai model pembelajaran atau media pembelajaran seperti itu menarik ya. Jadi kita bisa pakai contohnya yang saya lagi buat, tapi ini bukan bahasa Indo ya. Ini pelajaran IPAS. Nah, ini saya nyari di media sosial. Ternyata pembelajaran seperti itu menarik perhatian anak-anak. Jadi mereka itu mengelompokkan jenis-jenis apa bentuknya seperti itu. Ini kan menarik perhatian mereka. Jadi nggak membosankan hanya menulis ceramah seperti itu kan. Mereka juga bisa diskusi, bisa memilih mana kira-kira yang tepat sesuai dengan jenisnya. Apakah Ibu menggunakan media digital seperti video atau presentasi untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Iya, pakai. Itu pasti sih kita pakai buat pembelajaran.
Kemudian kalau ada cerita nggak selalu dalam bentuk teks, bisa juga melalui video seperti itu. Karena kan setiap kelas sudah ada fasilitas fokus ya, jadi pasti kita pakai setiap hari. Media pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk di kelas 4 ini? Terus kalau bahasa Indonesia sih lebih banyak materinya itu diskusi sama ceramah sih. Diskusi ceramah. Kalau untuk medianya itu saya menggunakan laptop, fokus ya, katanya seperti itu, dan dengan buku juga. Kalau lagi bermain peran ya sesuaikan dengan perannya gitu kan, misalnya menggunakan alat apa kita buatkan yang sederhana aja. Untuk wawancara dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan. Apakah ibu ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ada yang berbasis proyek, ada jadi kayak anak-anak itu membuat ada materi bahasa Indonesia itu anak-anak membuat poster, ada berbasis proyek. Kalau itu berkelompok, Itu untuk membuat poster itu mereka berkelompok. bagaimana cara ibu menentukan model pembelajaran yang paling cocok untuk topik yang tertentu gitu? Ya dilihat dulu topiknya itu mengenai apa. Kayak yang tadi saya jelaskan, kalau topiknya ternyata harus berbasis masalah, ya berarti kan mereka melakukan diskusi ya. Tapi kalau misalkan tentang pembelajarannya ada peran ya tergantung dari hari itu materi pembelajarannya apa. Apakah model pembelajaran diterapkan itu membuahkan hasil supaya agar siswa itu lebih aktif saat pembelajaran? Iya pasti akan bisa. Jadi belajar itu nggak selalu harus atau dari satu sisi dari dirinya aja, tapi mereka juga bisa ikut untuk lebih aktif berperan di dalam kelas tersebut. Karena kalau membuat kayak gitu kan murid-murid itu kalau tertarik Itu ya kalau tertarik karena kan pembelajaran bahasa Indonesia dibilang gampang ya sebenarnya susah ketika di bahasa Indonesia. Apalagi nanti mereka harus belajar mencari kosakata baru yang mereka nggak tahu kosakata itu apa ya kan, otomatis mereka harus belajar dari kamus. Nah sedangkan mereka itu tidak tahu cara kamus gimana, membaca kamus gimana. Kan itu kan kamus dari ada abjadnya ya, itu abjad misalkan abada kayak gitu misalkan ya. Terus jadi mereka harus nyari, dan itu aja ternyata setelah saya coba itu nggak semua anak bisa baca kamus, mencari kata di kamus. Mereka kebingungan padahal udah huruf A tapi kok nggak ketemu kata, misalkan cari lidah gitu, kalau di huruf L tapi nggak ketemu, harus kan nyari L dulu nanti L ketemu huruf apa lagi, seperti itu kan. karena mungkin banyak ibu ya kata katanya yang bikin bingung Betul, nyari kecil juga kan. di Kumar ini kan banyak kosakata baru yang mungkin mereka juga awam gitu kan. Jadi memang banyak sekali tugas mereka itu mencari informasi mengenai kosakata baru. Jadi itulah misalnya di sekolah kita ada kamus bahasa Indonesia, jadi mereka ke perpustakaan ambil dan mereka mencari informasi terbaru dari kamus itu. Jadi bukan saya yang buka kamus KBBI online, tapi mereka sendiri yang mencari. Kecuali di kamus itu memang tidak ada, misalkan ada kata-kata baru yang belum diupdate sama kamus itu, baru itu saya bantu di KBBI online. Tapi mereka di rumah udah belajar cara buka KBBI online itu. Itu terkait bahan ajar. Apa saja bahan ajar yang ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4? Untuk kelas 4 itu biasanya saya menyiapkan Alfapedia kan, karena ada sih di situ bahasa Inggris kan ada di situ. Bentar lo ya, ini yang IPA geser dulu. Jadi seperti ini, jadi kan lagi belajar tentang majas ya mereka ya, majas personifikasi itu kan ibaratnya perumpamaan benda mati seakan-akan seperti manusia gitu, mereka seperti hidupnya. Jadi kayak gini mereka itu menentukan kira-kira dari kalimat-kalimat ini mana yang sesuai gitu dengan majas personifikasi. Kemudian ini kata-kata di atas yang cocok untuk melengkapi paragraf yang rangkum seperti itu. Gitu sih. Jadi nanti anak-anaknya tinggal milih mana yang cocok sama paragraf. Betul, kan mereka harus baca dulu begini kan. Kan aku sangat suka berkemah udara di
bikin pegunungan sangat gitu. Apa di sini menusuk tulang gitu kan, menusuk tulang itu kan aja personifikasi kan. Seperti itu. Aku tuh Boleh salah satu kayak gini untuk LKPD-nya. kebetulan lagi ada di meja saya. Oke, aku lanjut ya Bu. Apakah Ibu menggunakan bahan ajar tambahan selain LKPD atau yang lainnya Bu? Paling video pembelajaran nanti saya cari dari sumber lain seperti itu, supaya dari satu sumber dari saya aja dan sumber Kalau dari itu artikel ada biasanya kalau untuk mereka itu membaca literasi itu biasanya, jadi di akhir bab itu selalu ada literasi buat anak-anak, jadi mereka buka dari si link yang ada di akhir bab di rumah masing-masing. Oh, di rumah berarti didampingi orang tua ya? Seperti itu. Karena kalau di sekolah kan saya tidak mengizinkan doanya, takutnya nanti bukan belajar malah malah ya kayak gitu. Oke, bagaimana cara Ibu menyusun bahan ajar nih agar mudah dipahami oleh siswa? Agar mudah dipahami Ya, kalau kayak gini kan siswa gampang nih mencari di sini. Cara nyusunnya itu gimana Ibu? Iya, cara nyusunnya cari materi yang sesuai dengan pada saat ini kan. Kemudian lihat pokok permasalahannya atau materinya itu jangan terlalu banyak, karena anak seperti yang ngerjain ini aja tuh pasti waktunya udah lama. Ini itu jangan terlalu banyak, yang penting pas porsinya anak-anak bisa paham. Kan paling penting sebenarnya anak paham atau tidak. Kita kasih tugas banyak, kalau mereka nggak paham ya sama aja gitu. Kira-kira apakah ada bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh Ibu? Jika iya, apa alasannya? Bahan ajar yang saya kembangkan sendiri ya paling nggak yang model itu, misalkan bikin model aja ya, terus dikembangkan sesuai dengan kemampuan si anak. Di kelas saya kan, di kelas saya itu kan nggak semua anak pintar ya, ada yang kurang juga, kemudian soal-soalnya juga menyesuaikan si anak itu juga seperti itu kan. Berarti di modul aja Itu model aja menyesuaikan kemampuan di kelas juga. Untuk materi ajar apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ini? Materi aja Yang utama. yang paling utama sebenarnya semuanya penting ya, kalau dibilang paling utama mungkin sekarang lagi fokusnya ke ini, gagas ide pokok dan ide pendukung itu, soalnya kan itu sampai kelas 5 materi itu ada. Nah itu karena untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung itu masih kesulitan. Itu saya udah bilang berkali-kali kelas 5, tapi dia masih bingung ya menentukan ide pokok. Tapi kalau ide pokoknya itu yang udah nggak ada di awal, kan biasanya masih di awal paragraf. Nah ternyata ide pokoknya ada di bawah, itu yang mereka masih kesulitan menentukan inti. Iya, paling itu sih. Ide pokok itu emang sampai kelas 5 pun guru-guru kelas 5 pun merasa agak ya mulai sedikit untuk materi itu yang agak sulit. Saya pun juga pas SD juga susah. Ya kan, ide pokok itu emang agak sulit. Jadi intinya apa gitu kan, mereka harus mencerna dulu. Intinya yang dibahas kan panjang kan, satu paragraf panjang. Intinya apa yang dibahas di situ, mau membahas tentang apa yang mau disampaikan sama si penulis itu kan. Gitu, nanti yang penting Nah, gimana cara Ibu menyusun materi ini agar relevan dengan kehidupan sehari-hari? ya menyesuaikan misalkan kayak wawancara, kita suruh anak-anak buat melakukan wawancara, tapi sebelum itu kita ajarkan dulu kalau di wawancara itu menggunakan kata-kata apa. Ada namanya adik simba, dengan apa, di mana, siapa, kemudian bagaimana, dan sebagainya kayak gitu. Tapi kan kita buat jadi kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari. Dia misalkan wawancara tempatnya, wawancara orang dan sebagainya seperti itu. Kita bisa digabungkan dengan Bagaimana Ibu ini mengatasi jika materi ajar ini terlalu sulit atau terlalu mudah untuk siswa? Memang materi ajarnya terlalu
sulit atau terlalu mudah. Ya kalau terlalu sulit ya kita buat gimana pembelajaran itu menyenangkan anak-anak. Ya kayak gini sih contohnya, kita buat pembelajaran yang dengan modifikasi. Kalau misalkan anak-anak dikasih bacaan terus kayak gitu kan sulit ya anak memahami, berarti kita buat misalkan seperti ini kan. Kalau mereka suruh menghafal, mereka membedakan kayak energi ini nggak apa-apa ya, di luar dari bahasa Indonesia ya, kayak gini kan. Saya udah pelajari itu dan kalau disuruh tanya energi itu mereka bingung maksudnya energi apa, kayak kipas angin, energi apa itu, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tanya caranya ya, berarti kita harus membuat pembelajaran yang terbaru, yang inovatif ya, supaya lebih memudahkan anak. Berarti ya seperti ini dengan cara mengelompokkan, membuat KKPD yang menarik seperti itu kalau yang kesulitan, supaya anak-anak lebih mudah paham. Kayak gitu sebenarnya. Ini contohnya seperti ini. Kalau mungkin yang kalau mudah itu mungkin ini Bu, anak itu terlalu cepat mengerjakan soal, terus jadi dia kayak mungkin ada yang mengganggu temannya atau apa, kira-kira ada nggak Ibu? Saya jadikan dia tutor sebaya. Oh, tutor sebaya. Iya, jadi kalau misalkan dia lebih cepat selesai dengan teman-temannya, ya berarti dia juga dibantu kemampuan betul. Apakah dia merasa kesulitan, apa sulitannya gitu. Tapi bukan dikasih tahu jawabannya, tapi diajarin ke dia. Paling gitu sih tutor sebaya, daripada dia sibuk sendiri ya kalau misalkan sini. Gitu. Apakah ada materi ajar yang Ibu sesuaikan agar lebih menarik dan konseptual bagi siswa? Ujian yang saya sesuaikan supaya lebih menarik ini kemarin. Oh iya. Karena kemarin belajar majas anak-anak SD ya, kita aja masih agak susah untuk majas ya. Paling seperti ini saya buat lebih menarik. Jadi alfabetnya dibuat lebih singkat, lebih simpel, tapi anak-anak bisa paham, bisa mengerjakan seperti itu. Tapi tetap menyangkut masalah materinya. Masih nyangkut semua materi seperti itu. Karena kalau dari buku mereka agak kesulitan, jadi kita cari dari sumber lain. Kalau untuk sumber belajar, kira-kira apa saja sih sumber belajar yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Dari sumber belajar berarti kan dari internet ya, dari internet, dari sosial media, YouTube, sampai juga video pembelajaran. Ya dilihat dari sekarang yang gampang kita nyari informasi itu kan dari sosial media ya, karena banyak guru-guru yang sekarang udah sangat aktif gitu kan di sosial media, membuat media pembelajaran, materi belajar yang mereka bisa share ke orang lain, jadi kita bisa meniru gitu kan, tapi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Mungkin kayak berupa video animasi ya Bu ya? Bisa video animasi kayak gitu. Biasanya selain animasi apa aja Bu kalau dari YouTube sendiri? Kalau dari YouTube sendiri ya contoh misalkan wawancara yang baik kayak gimana, kita tampilkan video bagaimana sih cara bertanya yang benar. Kan ada intonasi dong, kan nggak mungkin kita nanya ke orang intonasinya tinggi gitu kan. Seperti apa sih cara bertanya yang baik dan benar kayak gitu. Jadi contoh wawancara yang benar tuh gimana? Oke. Bagaimana Ibu ini memastikan bahwa sumber belajar ini digunakan itu berkualitas dan sesuai dengan materi yang diajarkan? Ya gimana Kak, anak kalau misalkan ternyata saat diajarkan anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik, kan berarti yang saya siapkan itu sudah sesuai dengan anak-anak. Maksudnya kan kalau guru itu melihat ya kemampuan anak, lalu kita nggak bisa membuat soal yang terlalu rumit gitu kan, ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Jadi kita lihat kemampuan anak, nah ketika anak bisa mengatakan berarti apa yang sudah kita siapkan, media pembelajarannya, materi itu berarti sudah sesuai, gitu, sudah berhasil juga kita menggunakan. Nanti kita lihat hasilnya dulu. Iya, lihat hasilnya gimana. Kalau misalkan ternyata banyak yang tidak mengerti kan berarti salahnya di mana gitu. Nanti kita memberikan evaluasi gitu. Mereka kesulitannya di bagian apa. Oke. Pertanyaan terakhir kan Bu, apakah ada sumber belajar alternatif yang disarankan untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di luar jam sekolah? Di luar jam sekolah paling itu yang jurnal membaca. Oh, jurnal membaca. Iya, untuk mereka mencari informasi baru atau misalkan mereka membaca cerita-cerita untuk mengembangkan interaksi. Oke Bu, sudah selesai pertanyaannya.
Makasih banyak ya Bu, udah ngeluangin waktu, udah ganggu Ibu lagi buat nih. Iya lagi banyak dia karena nanti mau ngajar di sini. Pokoknya semangat terus buat Ibu ya Bu ya, semoga sukses selalu, lancar-lancar ya. Oke. Buat kamu juga semoga sukses lancar kuliahnya. Amin ya Allah. Oke, aku tutup dulu. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu.